Oke, halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini adalah tugas dari Bapak dosen yaitu Bapak Parno selaku dosen statistika terapan ya. Kali ini kita akan membahas tentang uji regresi menggunakan variabel intervening atau path analysis dengan program SPSS. Seperti biasa, konsep dasar yang harus kita pahami sebelum kita melakukan analisis path atau uji regresi variabel intervening. Poin yang pertama, istilah lain dari uji regresi dengan variabel intervening adalah path analysis atau analisis jalur. Ini adalah soal istilah penyebutan untuk uji yang akan kita lakukan. Poin berikutnya, path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Ini poinnya. Berikutnya, analisis regresi biasa atau analisis regresi secara umum itu digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maksudnya, uji regresi biasa itu hanya mendeteksi pengaruh langsung. Sementara, analisis jalur atau path analysis tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Baik, ini adalah konsep dasar path analysis. Selanjutnya, di sini saya mempunyai contoh kasus yang akan saya selesaikan dengan path analysis, di mana berdasarkan gambar di atas dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yakni pengaruh gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi atau Y serta dampaknya terhadap kinerja guru atau Z. Baik, sementara hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, jelas ya, X1 dan X2 terhadap Y, kemudian pengaruh X1, X2 dan Z terhadap Z, X1, X2 dan Z terhadap Z. Berikutnya, ini analisis jalurnya. Pengaruh X1 dan X2 melalui Z terhadap Z. Pengaruh X1, X2 melalui motivasi atau Z terhadap Z atau kinerja guru. Untuk langkah analisisnya, seperti biasa, langkah-langkah analisis jalur atau path analysis dengan SPSS dimulai dari input data, analisis data, kemudian output SPSS. Dalam hal ini kita akan melakukan 2 kali model regresi. Jadi nanti ada model regresi 1 dan regresi 2. Caranya, ini adalah tampilan dari program SPSS. Tampilan awal seperti ini, kalau di paper besar, ya. Baik, selanjutnya dari program SPSS ini, saya pilih variabel view. Kita akan memberikan nama pada variabel yang akan diuji. Untuk nama pada bagian nomor 1, saya tuliskan X1 begitu, kemudian X2, kemudian Z, kemudian Z, sesuai dengan variabelnya. Untuk X1 kita berikan tulisan pada bagian label, yakni gaya kepemimpinan. Seperti ini.
kemudian besar ya. Untuk X2 lingkungan kerja. Ya, baik. Untuk Z adalah motivasi. Untuk Z adalah kinerja guru. Baik, seperti ini untuk pemberian nama untuk variabel yang akan kita uji. Selanjutnya pemberian nama sudah. Oh ya, untuk pilihan-pilihan yang lain seperti tipe, width sampai dengan role kita biarkan tetap default, jadi kita tidak mengubah apapun di sini. Oke, selanjutnya saya pilih data view. Baik, di sini sudah ada nama variabel X1, X2, Y, dan Z. Selanjutnya saya ingin menunjukkan data penelitian yang sudah saya kumpulkan. Nah, di sini ada data penelitian untuk X1, X2, Y, dan Z. Data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner tentang gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, dan kinerja guru terhadap 115 responden. Jadi teknisnya kita membagikan kuesioner kepada 115 responden. Ada beberapa pertanyaan untuk gaya kepemimpinan, kemudian saya mengambil skor total dari jawaban responden tersebut, sehingga diperoleh data penelitian sebagaimana tampilan di Excel ini. Baik, kemudian tahap penginputan data. Caranya saya blok untuk data penelitian ini sampai ke bawah, sampai ke angka 115. Jika sudah seperti ini, saya pilih copy. Lalu saya akan paste di SPSS. Kebetulan sudah saya urutkan X1, X2, Y, dan Z sebagaimana di SPSS ini. X1, X2, Y, dan Z. Lalu saya paste di sini ya. Baik, kita cek dulu ke bawah apakah sudah 115. Oke, berarti semua data sudah terinput untuk data penelitian yang akan kita analisis. Selanjutnya adalah analisis data. Caranya yang pertama adalah saya pilih menu analis di sini. Kemudian saya pilih regresi. Lalu saya pilih linear. Seperti ini, kita akan membuat model regresi yang pertama. Baik. Oke, di sini sudah muncul kotak dialog linear regression. Kemudian untuk gaya kepemimpinan, saya masukkan ke kolom independen. Untuk lingkungan kerja, saya masukkan ke independen juga. Untuk motivasi, saya masukkan ke kolom dependen. Seperti ini. Untuk metode atau metode, saya pilih envelope. Yang lainnya biarkan tetap default, kita hanya memasukkan data. Lalu saya pilih OK. Baik, di sini sudah muncul output SPSS. Kita menyebutnya adalah output model yang pertama. Seperti ini. Nanti kita akan interpretasikan atau akan kita bahas satu-satu dari keluaran output ini. Berikutnya kita akan membuat model regresi yang kedua. Karena memang ada dua kali model regresi untuk analisis jalur atau path analysis. Caranya sama, kita klik analyze, kemudian saya klik regression, saya klik linear. Kita keluarkan dulu variabel yang sudah kita masukkan ini, caranya dengan klik reset ini. Oke. Selanjutnya saya masukkan variabel gaya kepemimpinan ke independen lagi. Lingkungan kerja ke independen juga. Motivasi ke independen. Ya, motivasi ke independen. Kinerja guru ke dependen. Baik, kita biarkan tetap default. Tidak perlu kita ubah-ubah. Lalu saya pilih OK. Baiklah, di sini sudah muncul output yang kedua. Ini
output yang pertama, regresi yang pertama, kemudian regresi yang kedua. Cara untuk memaknai hasil dari output ini, saya sudah merangkumnya di sini ya. Mari kita bahas sama-sama. Menghitung koefisien jalur ya. Pada tahap ini kita akan menghitung koefisien jalur model 1, ini regresi model 1, dan koefisien jalur model 2. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini. Koefisien jalur model 1, kita masuk ke jalur model 1 ya ini. Mengacu pada output regresi model 1, pada bagian tabel koefisien, kita paskan di koefisien ini ya. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel X1 dan X2 adalah sebesar 0,000. Ini ya. Kayak kemungkinan dan lingkungan kerja, nilai signifikansinya adalah 0,000 di sini. Artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa model regresi atau regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Oke, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Bisa dipahami ya sampai di sini? Selanjutnya, berdasarkan nilai R² yang terdapat pada model summary, tabel model summary begitu, ini ya, model summary adalah sebesar 0,407. Ini 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0 atau sebesar 40,7%. Ini. Sementara sisanya 59,3. Angka ini didapat dari 100% dikurangi 40,7 sehingga kita peroleh angka 59,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak kita teliti gitu. Artinya pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama, atau kita bisa katakan pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja adalah sebesar 40,7%. Baik, sementara itu untuk nilai E1 dapat kita cari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,407 ya, 0,407 ini sama dengan 0,7701. Dengan demikian diperoleh gambar diagram jalur untuk struktur 1 adalah sebagai berikut. Ini pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Angka 0,336 dan 0,403 itu diperoleh dari koefisien ini ya. Ini 0,336 dan 0,403. Sedangkan angka E1 itu kita perlu dari penjumlahan tadi dengan rumus ini ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dulu. Kita pelan-pelan saja. Baiklah, kita masuk ke model regresi kedua. Berdasarkan output model regresi kedua, pada tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel yang X1 sebesar 0,026, X2 sebesar 0,043, dan Y sebesar 0,000, artinya lebih kecil juga dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni pengaruh X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Kita cek dari outputnya. Baik, di sini. Ini untuk model regresi yang kedua.
Betul ya, nilai gaya kepemimpinan adalah signifikansinya adalah 0,026, sedangkan lingkungan kerja adalah 0,043 dan motivasi adalah 0,000. Sebagaimana yang sudah saya rangkum ini, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru atau chef. Nah, kemudian seperti tadi, besarnya nilai R-square yang terdapat pada model summary, kita ke atas, model summary adalah sebesar 0,645. Okay. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau pengaruh X1, X2, dan J terhadap Z adalah sebesar 64,5%. Itu diambil dari angka R-square ini. Sementara sisanya 35,5%. 35,5% itu diambil dari 100% dikurangi 64,5%. Yakni merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak kita teliti. Begitu. Sementara untuk nilai E2, karena ini mode regresi yang kedua, maka angka padanya adalah E2. Rumusnya adalah akar dalam kurung 1 ini sudah rumus ya. Min atau dikurangi 0,645 itu diambil dari ini, R-square ini, sehingga diperoleh angka 0,5958. Dengan demikian, model diagram jalur yang kedua adalah sebagai berikut. Ya, ini model diagram jalurnya. Ini adalah diambil 0,156 itu diambil dari sini pada standar riset koefisien beta. Yani untuk gaya kepemimpinan adalah 0,156 nih terhadap Z ya, kata kinerja guru kan Z. Kemudian X2 terhadap Y adalah 0,146. Oke. Kemudian motivasi terhadap Z adalah 0,612. Jadi saya harapkan kawan-kawan semua sudah tahu angka-angka ini diperoleh dari mana, karena ini angka yang sangat penting untuk kita nanti memaknai dari hasil analisis regresi untuk variabel intervening atau analisis jalur. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Analisis pengaruh X1 terhadap Z. Kita masuk lagi ke atas ke mode regresi yang pertama. X1 terhadap Z artinya gaya kepemimpinan terhadap motivasi. Ya, dari hasil analisis ini, ya, diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,000. Lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara langsung, ini pengaruh langsung, ya, terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap J atau gaya kepemimpinan terhadap motivasi. Ada pengaruh langsung. Begitu juga yang kedua ini, ya, ini pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi. Karena nilai signifikansinya juga lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh langsung. Ya, secara langsung terdapat pengaruh. Kemudian yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Berarti kita masuk ke output berikutnya, output yang kedua. X1, gaya kepemimpinan terhadap Z atau kinerja guru. Nilai signifikansinya adalah 0,026. Ya, ini lebih kecil juga dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 atau gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja guru secara langsung. Ya,
Kemudian X2 juga secara langsung, ini nilai signifikansinya lebih kecil semua ya, dari 0,05. Artinya, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi secara langsung, ya, itu berpengaruh terhadap kinerja guru. Baik, kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Nah ini yang paling penting. Analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Ini disebut dengan analisis jalur, ya. Kita pelan-pelan untuk bagian ini. Diketahui, kita buka dulu untuk ringkasannya tadi, ini, ya. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,156. Ini X1 terhadap Z ya. Pengaruh diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y adalah, maksudnya terhadap Z ya ini. Pengaruh X1 terhadap Z adalah 0,156, sedangkan pengaruh X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dan nilai beta Y terhadap Z. Artinya 0,336 ini, ya, itu kita kalikan dengan pengaruh Y terhadap Z. Pengaruh ini 0,612. Nih, sehingga diperoleh nilai 0,206. Maka total pengaruh yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yakni ini pengaruh langsungnya X1 terhadap Z adalah sebesar 0,156 ditambah dengan pengaruh tidak langsungnya. Ini 0,206 diperoleh 0,362. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,156 dan pengaruh tidak langsung sebesar ini 0,206, yang berarti nilai pengaruh tidak langsung itu lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Ya jelas, karena 0,206 itu kan lebih besar daripada 0,156. Maka hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z. Begitu. Selanjutnya untuk pengaruh X2 melalui Y terhadap Z itu sebetulnya juga sama caranya. Yakni pengaruh X2 terhadap Y, ini salah ketik ya, pengaruh X2 terhadap Z sebetulnya yakni ini 0,146, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dan beta X2 terhadap Y ini dikali ini, ya, ini dikali ini, maka ketemu nilai untuk pengaruhnya adalah sebesar 0,247. Total pengaruh baik langsung maupun tidak langsung adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Totalnya adalah 0,393. Karena ini pengaruh langsungnya adalah sebesar 0,146, ini pengaruh langsung tidak melewati apapun, langsung X2 terhadap Y, dan pengaruh tidak langsungnya X2 melalui Y dulu terhadap Z adalah sebesar 0,247. Artinya pengaruh tidak langsungnya lebih
lebih besar. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Z mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z. Memang kalau untuk pembahasan dalam analisis jalur itu agak sedikit rumit sebetulnya, tapi kita bisa memahaminya dengan pelan-pelan begitu, agar nanti bisa kita lebih menguasai ya. Kemudian untuk yang terakhir, dari serangkaian pembahasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan atau X2 dan lingkungan kerja atau X2 terhadap motivasi atau Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru atau Z dapat diterima. Artinya, ada pengaruh, yakni X1, X2 terhadap Z, kemudian X1 dan X2 melalui Z terhadap Z. Sehingga hipotesis yang kita ajukan tadi dalam kerangka pemikiran ini dapat diterima. Gitu. Baik, mungkin hanya segitu beberapa materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.